Nah, saudara-saudara, saya mau sharingkan apa yang sudah pernah saya khotbahkan sih sebetulnya tentang apa makna kematian Kristus bagi kita semua. Dan mungkin teman-teman juga semua sudah tahu hal ini. Tapi saya ingin kita merenungkan kembali. Jadi kematian Kristus itu seringkali orang pemahaman secara umum adalah kematiannya adalah kematian fisik. Jadi Kristus menebus dosa-dosa kita itu dengan Kristus mengalami kematian fisiknya. Nah, ini menurut saya suatu kesalahan atau ketidaktahuan dari orang Kristen yang ya karena tidak mungkin karena turun-temurun ya kita taunya Kristus mati itu ya mati secara fisik untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita yang seharusnya mati. Tapi sebetulnya itu salah ya. Kalau memang Kristus menggantikan kematian kita secara kematian fisik, seharusnya saudara dan saya sudah tidak mati fisik lagi hari ini. Benar ya? Halo, ini tolong mic-nya. Ya. Nah, saya ulang ya. Jadi kalau Kristus itu memang menggantikan kita untuk kita tidak mengalami kematian fisik, dan Kristus sudah membayar lunas kematian fisik itu untuk menggantikan kita, maka itu kan berarti sudah dibayarkan oleh Kristus, sudah digantikan oleh Kristus, dan seharusnya kita tidak mati fisik lagi. Tapi nyatanya, saudara dan saya masih mati fisik, meskipun Kristus sudah mati buat kita. Jadi sebetulnya apa yang Kristus gantikan untuk saudara dan saya? Nah, itu yang menjadi perenungan. Nah, untuk menjelaskan hal ini memang cukup panjang lebar, tapi saya akan persingkat dalam waktu kurang lebih 30 menit ini, yaitu kematian Kristus itu atau pengorbanan Kristus itu berkaitan dengan rencana Allah yang menjadi pusat daripada seluruh rancangan Allah dari Alfa sampai Omega, yaitu salib Kristus. Dan rancangan Allah dari Alfa sampai Omega yang terpusat pada salib Kristus itu diungkapkan melalui peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Allah mengatakan pada saat kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, pada hari itu juga kamu akan mati. Dan ternyata Adam dan Hawa tidak mati secara fisik. Tapi kita sudah paham yang dimaksud mati di situ adalah mati rohani, yaitu terpisah dari Allah. Maka hal itu diungkapkan oleh Allah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di mana Allah mengutuk si ular. Dan waktu Allah mengutuk si ular, Allah mengungkapkan suatu nubuat. Nubuatnya adalah melalui keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata-kata bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, itu tidak ada peristiwa lain selain Kristus disalib. Jadi itu the only one ya momen di mana kepala si ular diremukkan dan si ular meremukkan tumitnya, itu hanya satu-satunya peristiwa Kristus disalib. Nah, jadi apa yang dialami Kristus disalib? Dan apa yang menjadi pergumulan Kristus di Taman Getsemani?
pergumulan yang paling dalam daripada Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan pergumulan Tuhan Yesus takut mati fisik. Kalau itu menjadi pergumulan Tuhan Yesus adalah takut mati fisik, maka Kristus kalah dengan teroris yang berani mati secara fisik. Maka Kristus juga tidak konsisten dengan pengajarannya yang dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada dia yang bisa baik membunuh tubuh maupun nyawa. Artinya, kamu tidak usah takut mati secara fisik. Dan kalau Kristus yang ditakutkan di Taman Getsemani itu adalah mati secara fisik, ya Kristus tidak konsisten dengan pengajarannya. Ya, saya harap ini semua runtutan ini Anda pahami. Nah, kalau begitu apa yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus sampai mengeluarkan keringat seperti darah ya, bukan darah benar-beneran, tapi menetes seperti darah. Ya, ada yang menganalisa itu betul-betul darah yang keluar itu karena ketakutan yang amat sangat dalam, itu adalah reaksi tubuh yang mengalami stres yang begitu hebatnya sampai pecah pembuluh darah. Saya kok tidak sampai segitunya menafsirkan. Itu ya memang saking Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat besar, digambarkan ketakutan yang sangat hebat, dan itu mengeluarkan keringat, titik-titik keringat yang jatuh seperti tetesan darah. Seperti ya, saya tetap pakai kata seperti, dan itu bukan benar-benar darah. Oke. Lalu kembali lagi kepada apa yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Saya langsung saja to the point. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh Kristus, dan Kristus tidak pernah takut satu kali pun. Baru satu kali ini Kristus disebut takut, tapi di terjemahan lain juga disebut grief. Grief itu adalah suatu duka cita yang sangat mendalam. Bukan sekedar takut, tapi duka cita yang sangat mendalam. Jadi bagi saya mengalami duka cita yang amat sangat dalam itu. Bahkan Kristus sampai takut. Dan duka cita yang sangat mendalam itu apa? Tidak ada yang lain kecuali Kristus harus terpisah dengan Bapaknya. Nah, itulah yang maut. Itulah yang maut. Jadi sebetulnya pergumulan Tuhan Yesus bukan pergumulan kematian fisik, tapi pergumulan harus terpisah dengan Bapaknya. Itulah penderitaan dari segala penderitaan. Dan itulah kematian daripada segala kematian, yaitu terpisah dari Allah. Loh, kenapa Kristus harus mengalami keterpisahan dengan Allah? Karena upah dosa adalah maut. Dan Adam dan Hawa mengalami maut. Dan maut itu adalah terpisah dari Allah. Itu yang tadi saya katakan, buktinya waktu Adam dan Hawa makan buah itu, dia tidak mati secara fisik, tapi dia mati rohani dalam arti putus hubungan dengan Allah. Terpisah dari Allah. Rusak hubungan dengan Allah. Dan itu secara teologis sudah dianalisa oleh para teolog-teolog, semuanya setuju bahwa manusia mati rohani, meneruskan warisan daripada Adam dan Hawa yang sudah memberontak kepada Allah, maka semua keturunan Adam dan Hawa mengalami maut, yaitu terpisah dari Allah, mengalami mati rohani. Dan keadilan Allah menuntut bahwa kematian secara rohani ini, maut ini, di mana maut adalah hukuman bagi manusia. Maka untuk membebaskan manusia dari hukuman maut, maka Kristus menggantikan manusia, itu namanya substitusi, dan membayarnya, yaitu namanya menebus dengan membayarnya dengan harga yang mahal, darah yang mahal, dan harga yang mahal, darah yang mahal, itu menunjukkan Kristus harus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Itu tidak ada pengorbanan yang lebih dahsyat daripada harus terpisah dengan Bapa.
Nah, ini juga menjadi perdebatan teologis di antara para teolog. Dan para teolog itu ada yang menganalisa bahwa yang terpisah itu bukan keilahian Kristus, tapi kemanusiaannya yang terpisah dengan Bapa. Saya saya menolak argumentasi itu bahwa yang terpisah itu hanya manusianya, ilahinya tidak terpisah. Kalau begitu ya ilahinya tetap senang-senang, manusianya aja yang menderita, manusianya Kristus. Nah, saya tidak menerima alasan itu. Ya, memang banyak teolog-teolog yang segolongan dengan saya, sesama reform, yang menerima paham tadi, yaitu yang terpisah itu hanya manusia, sedangkan ilahinya tidak. Tapi saya menolak itu karena apa? Karena kalau cuma manusianya saja yang terpisah, lalu ilahinya tetap senang-senang, berarti itu Kristus itu tidak seutuhnya. Pengorbanan Kristus itu tidak seutuhnya. Pengorbanan Kristus itu cuma separuh-separuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya manusianya yang berkorban, maka Kristus tidak punya kuasa untuk menebus dosa seluruh umat pilihannya. Dia kalau hanya satu manusia, bayar keadilannya adalah maut ganti maut, tapi bayar satu nyawa dibayar dengan satu nyawa. Kristus tidak mampu membayar, manusianya Kristus ya, manusianya Kristus tidak mampu membayar satu nyawa untuk semua domba-dombanya. Maka untuk bisa mencapai bayar satu untuk semua dan bayar dalam satu momentum untuk semua waktu, itu tidak ada kuasa lain selain kuasa ilahi yang melakukannya. Karena itu pengorbanan Kristus bukan hanya pengorbanan manusianya, tapi juga keilahiannya juga berkarya di dalam pengorbanan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana keilahian Kristus yang seharusnya Allah Tritunggal itu tidak mungkin terpisah, tapi harus terpisah demi membayar manusia. Upah dosa adalah maut. Ya, hutang upah dosa manusia yaitu maut yang harus dibayar oleh Kristus, yaitu harus terpisah dengan. Lalu bagaimana keterpisahan Kristus yang adalah ilahi dan manusia, ya sejati, Allah sejati, manusia sejati, terpisah dari Allah Bapa dan Allah Anak, bukankah itu terpisah dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, bukankah itu menyangkali ketritunggalan Allah? Itu yang memang misteri yang tidak bisa dijawab. Seharusnya memang tidak boleh terpisah, tapi harus terpisah demi kasihnya kepada manusia. Itulah yang dikatakan bagi saya ya, bagi saya itulah yang namanya korban terbesar. Yang tidak mungkin harus mungkin untuk membayar hutang manusia. Itulah pengorbanan yang terbesar, itulah pengorbanan yang sangat dahsyat. Dan karena itulah waktu Kristus mengalami berteriak Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu itu dunia gelap sampai 3 jam. Ya, jadi sebetulnya gambaran dunia gelap sampai 3 jam itu menggambarkan duka cita yang amat sangat mendalam dari Allah Tritunggal. Bukan hanya Kristus yang berduka, bukan hanya Kristus yang menderita, Allah Bapa juga menderita, Allah Roh Kudus juga menderita, karena mereka mengalami keterpisahan. Ini semua memang boleh dikata tidak tertulis dengan nyata di dalam Alkitab, tapi ini adalah suatu konsekuensi teologis bahwa upah dosa adalah maut, dan maut itu terpisah dari Allah. Dan Kristus mengatakan Eli Eli lama sabatani. Dan Kristus bergumul di Taman Getsemani dengan ketakutan yang sangat besar, dan tidak ada ketakutan lain kecuali harus terpisah dengan Bapaknya.
Nah, ini semua saling berkaitan. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan secara teologis juga argumentasi-argumentasi saya mengenai kematian Kristus secara rohani, yaitu terpisah dari Bapaknya. Sekali lagi, penderitaan Kristus adalah penderitaan Bapa. Penderitaan Bapa, penderitaan Roh Kudus. Kenapa begitu? Karena Bapa di surga nggak mungkin senang-senang berpisah dengan anaknya. Jadi misalnya yang menderita hanya Kristus di dunia, lalu Bapa di surga masih senang-senang, enak-enak, ya happy-happy. Ya, kamu jangan terlalu berduka lah, anakku, ya toh. Ya, aku masih merasakan happy-happy di surga, tidak. Bapak juga mengalami duka cita besar. Roh Kudus juga duka cita besar. Anak pun duka cita besar. Makanya dunia gelap 3 jam. Setelah itu, singkat cerita, memang banyak kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 7 kata Tuhan Yesus di kayu salib. 7 kata Tuhan Yesus di kayu salib pernah diuraikan oleh Pendeta Stephen Tong. Cuma saya mau menyatakan ada kata-kata yang penting di dalam akhir karya Kristus di kayu salib. Ya, kata-kata yang penting adalah setelah mengalami keterpisahan 3 jam itu, 3 jam masa gelap, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Atau it is finished, sudah genap. Berarti sebelum Kristus mati secara fisik, apa yang harus dibayar oleh Kristus sudah lunas. Pada saat Kristus mengatakan sudah selesai. Jadi bukan berarti waktu Kristus bilang sudah selesai. Oh, utangnya belum selesai ini. Dan ada tafsiran kan Kristus waktu mati dia masih harus ke neraka, dihukum, mengalami hukuman di neraka. Itu semua salah. Kristus tidak mati lalu masuk neraka. Kenapa? Karena Kristus waktu berkata setelah sudah selesai. Lalu berikutnya Tuhan Yesus berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawa. Jadi Kristus tidak akan neraka. Kristus kembali kepada Bapa. Ya, Bapa kepadamu kuserahkan. Nyawa Kristus kembali kepada Bapa. Kristus bukan mati. Mati itu kan lenyap. Mati itu kan selesai. Tidak. Rohnya meninggalkan tubuhnya dan kembali kepada Bapa. Makanya kalau orang Islam menuduh orang Kristen itu Allahnya bisa mati. Nggak mati. Cuma rohnya meninggalkan tubuh dan kembali kepada Bapa. Lalu argumentasi lain yang mengatakan bahwa Kristus tidak ke neraka adalah Kristus berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi pasti Kristus tidak ke neraka, tapi ke Firdaus. Firdaus adalah surga. Jadi tafsiran bahwa Tuhan Yesus ke neraka itu salah. Lalu kapan Tuhan Yesus ke neraka? Tuhan Yesus ke neraka. Tuhan Yesus mengalami neraka waktu terpisah dari Allah Bapa. Itulah neraka. Putus hubungan dengan Allah. Itulah neraka. Dan itu memang sudah tidak bisa dibayangkan. Dan waktu 3 jam Kristus mengalami itu mewakili seluruh hutang saudara dan saya yang harus dibayar. Tapi Kristus menggantikan saudara dan saya. Loh, kok bisa begitu? 3 jam tok. Kristus menderita 3 jam itu suatu karya luar biasa dahsyatnya karena menyangkali ketidakmungkinan Kristus terpisah, tapi harus terpisah. Dan itu karya ilahi yang bernilai tak terbatas dalam waktu dan ruang. Makanya bisa menjangkau seluruh orang perjanjian lama, perjanjian baru, dan saat itu juga dijangkau semua oleh karya Kristus dalam momentum di kayu salib. Dan juga mampu untuk membayar dari satu pengorbanan Kristus ini, membayar semua domba-domba, yaitu orang pilihan. Nah, akhirnya Kristus berkata, Bapak kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu sudah selesai berarti.
Pengorbanan Kristus itu sudah selesai. Betul-betul sudah selesai waktu Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. It is finished. Tidak ada lagi utang yang harus dibayar oleh Kristus. Dan Kristus kembali kepada Bapaknya. Lalu sekarang pertanyaannya, buat apa Kristus masih harus bangkit? Karena kan sudah selesai. Kebangkitannya adalah menggenapi janji dan nubuatannya. Dan kebangkitannya yang membuktikan bahwa Kristus tidak omong tok. Kalau Kristus cuma bilang, aku mati bagimu. Lalu Kristus mati kayu salib, habis itu gak bangkit. Ya semua orang bisa ngomong kayak gitu. Aku mau mati bagimu. Habis itu aku mati, selesai. Tapi Kristus tidak sampai di situ. Tidak hanya berkata sampai di situ bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Dan kebangkitannya menunjukkan dia benar-benar berkuasa atas maut. Dia benar-benar berkuasa atas kematian fisik. Dan itu dibuktikan dengan kebangkitan secara fisik. Ya, jadi sebetulnya Kristus itu sudah menang. Kristus sudah selesai pada waktu di Jumat Agung. Tapi tetap dia perlu membuktikan kemenangannya secara fisik dan menunjukkan kemenangannya kepada murid-muridnya yang putus asa. Memang kita secara manusiawi ini ya, kita membutuhkan kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang perlu ada tanda-tanda yang menguatkan kita. Dan Tuhan tahu manusia membutuhkan itu. Sama seperti tadi Martin juga sharing, dia sudah lemes, sudah down, ya atau kecapean dan sebagainya. Dikuatkan dengan kesaksian dari ya, anak asuh kita ya, yang dibiayai oleh Fakta. Lalu bagaimana juga anaknya yang punya prestasi. Kita manusia masih membutuhkan kekuatan-kekuatan semacam itu. Tapi tidak selamanya itu ada. Tidak selamanya itu ada. Dalam momentum tertentu, yes, Tuhan menguatkan kita. Tapi nanti ada suatu momentum yang kita sepertinya sudah tidak ada penolong. Benar. Ini bukan nubuatan saya. Ini Alkitab yang mengatakan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus, banyak mendapat tanda-tanda luar biasa dari pernyataan daripada janji Kristus kan. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Pada waktu permulaan pelayanan itu sertai tanda-tanda hebat dahsyat ya, dan murid-murid menunjukkan bahwa Allah yang menyertai mereka luar biasa. Tapi itu hanya sementara waktu. Di kemudian waktu, murid-murid hampir semuanya 90% mengalami mati sebagai martir. Tidak ada lagi penolong secara fisik. Nah, kalau orientasi kita adalah kesuksesan kita itu hanya pertolongan secara fisik dari Allah. Tapi pada saat Tuhan sudah tidak menolong kita lagi, jangan iman kita ikut lenyap dan kita menyangkali Tuhan. Dan itu tidak mungkin juga bagi orang-orang pilihan. Tuhan pasti menyertai, pasti menguatkan, pasti memberi kita kekuatan menghadapi segala pencobaan-pencobaan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus juga tadinya takut luar biasa, down luar biasa. Tapi Tuhan beri mereka kekuatan. Dan sampai mereka berani menghadapi kematian sebagai martir. Kalau orientasi murid-murid Tuhan Yesus itu pertolongan Tuhan Yesus itu selalu nyata, selalu jelas, selalu menguatkan dan meneguhkan, tanda-tanda fisik begitu nyata. Kalau mereka berpatokan kepada tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda fisik, begitu mereka menghadapi kematian, lalu tidak ada lagi yang menolong mereka. Mereka semua akan kecewa kepada Tuhan. Tuhan, di mana pertolonganmu? Tuhan, aku mau mati, aku mau dipenggal.
Ya, aku mau disalib terbalik. Ya, aku mau diadu dengan binatang buas. Para martir itu kebanyakan mati diadu dengan binatang buas. Di mana pertolonganmu Tuhan? Akhirnya mereka kecewa semua karena Tuhan tidak nolong mereka. Tuhan, mereka semua mati, mati sebagai martir. Di mana pertolongan Tuhan secara nyata? Tidak ada. Kalau ukurannya ukuran fisik. Tapi mereka, kalau saya dengar kesaksiannya, dari juga ada yang mengekspresikan itu dalam film-film kesaksian kematian para martir. Mereka sebelum mati, mereka bisa menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sebelum kematian. Mereka tidak lagi mendambakan pertolongan fisik, tapi mereka dengan iman, mata mereka memandang kepada salib Kristus. Nah, itulah kekuatan dari salib Kristus. Ya, membuat saudara dan saya terus dimurnikan imannya, bukan hanya cuma minta berkat-berkat terus, nggak habis-habis. Saya kadang-kadang sedih melihat kekristenan yang orientasinya berkat-berkat terus. Itu Kristen berhala, menyembah Yesus sebagai berhala, hanya untuk saya dapat berkat. Ya, tapi bukan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saya adalah murid Kristus, saya adalah hamba Allah, saya harus menjadi saksi bagi kemuliaannya, saya harus siap mati sebagai martir. Ya, zaman sekarang banyak Kristen yang sudah bukan Kristen. Kristennya Kristen materi, materialistik, ya, matrek. Ya, Kristen cuma cari berkat, Kristen cari sukses, Kristen yang cuma mau berhappy-happy, tapi tidak lagi merenungkan apa arti salib Kristus bagiku. Ya, betulnya kesimpulannya apa sekarang? Kesimpulannya adalah kematian Kristus itu mendamaikan saya dengan Allah. Kematian Kristus itu membebaskan saya dari kutuk dosa. Karena itu tadi saya kan bilang, kematian Kristus itu tidak membuat saya tidak mati fisik. Karena bukan mati fisik itu yang dibayar oleh Kristus. Yang dibayar oleh Kristus itu adalah keterpisahan dengan Allah. Dan itu sudah dibayar lunas. Sekarang Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Makanya tirai bait Allah terbelah. Berarti sudah tidak ada keterpisahan antara kita dengan Allah. Dan kita sudah didamaikan. Dan kita boleh mengenal Allah yang benar-benar Allah. Kita boleh terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang ukurannya duniawi terus. Itu kita menjadi Kristen rusak. Ya, dan itu saya lihat begitu banyak masih orang Kristen yang orientasinya cuma ukuran dunia. Ya memang Tuhan bisa bekerja, menyembuhkan kita, mensukseskan kita, memberi kita berkat-berkat, bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberi berkat seperti itu. Tapi kalau sampai orientasi hidup orang Kristen hanya untuk berkat-berkat, untuk kesuksesan, untuk kekayaan, untuk kesembuhan, ya, untuk bersenang-senang, happy-happy, itu nggak ngerti jadi orang Kristen. Tuhan Yesus sendiri bilang, barang siapa mau mengikut aku harus pikul salib, menyangkal diri, dan mengikut dia. Nah, biarlah pengorbanan Kristus menjadi hidup yang berarti untuk saudara dan saya, dan bukan hidup untuk sia-sia. Dan akhirnya semua adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Amin.